I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boobs. Karena gue mau ngelakuin itu sama cewek gue dong bro. Iya. Kenapa emang putusnya? Jadi bukannya gue mau lihat, tapi emang gue ngeliat, kelihatan gitu. Coba. You're listening to FWB Podcast. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan. Sobat kalian sekalian, apa kabar teman-teman semua? Ya, hari ini agak deg-degan ya. Tapi sebelum jauh ke deg-degan ke arah sana, gue seperti biasa mengingatkan kalian para pendengar untuk selalu follow FWB Podcast on Spotify dan kasih rate bintang 5-nya dong ya. Yang belum dengerin episode kemarin dengerin dulu. Dan hari ini gue bersama salah seorang wanita yang bukan sembarang wanita nih kayaknya. Soalnya kayaknya punya suatu hal apa ya, keunikan yang gue mikir kayak interesting untuk kita bahas. Boleh kenalkan dulu namanya siapa? Halo Min, namaku Maruti. Ya, hai Maruti. Halo. Mungkin agak mic-nya agak. Oke. Halo. Ya. Tes. Ya, kita agak santai aja. Oke. Sebenarnya gue yang nggak santai. Iya nih gue kayaknya nih agak grogi. Iya nih gue. Biasa kalau ngeliatin cewek-cewek cantik gue santai, tapi kalau ini gue kayak ngerasa takut terintimidasi. Kayaknya yang lo lihat bukan gue, malah belakangnya jangan-jangan. Aduh. Tiba-tiba ada yang duduk samping kan kita tidak tahu kan. Hanya gue yang tahu lah. Jadi Maruti ini pekerjaannya apa sih kalau gue boleh tahu nih? Aku itu full time spiritual medium dan astrologer. Mungkin seringnya di generalis jadi tarot reader. Cuman memang memiliki kepekaan dan mata ketiga untuk banyak bantu orang lah. Itu benar-benar full time. Oh, jadi pekerjaan itu emang full time untuk membantu orang sebagai messenger atau Sebagai kayak messenger, sebagai orang yang sensitif, punya bakat lah dibilangnya kan. Ya. Ini gift dari mana nih? Dari Ini tuh gift yang mungkin dari kedua pihak keluargaku dan leluhurnya. Oke. Jadi kayaknya kakeknya nenekku tuh juga dukun pada masanya dia. Dan juga mungkin kayaknya dari reinkarnasian dan past lifeku pun juga aku terusin lagi di sekarang. I see. Lo asli Jakarta atau gimana sih? Gue orang Bali. Oh, Bali. Halo Bali. Gue orang Bali. Ya, abis ini kayaknya gue mau ke Bali sih. Jangan langsung melukat dulu ayo. Itu waiting listnya lama guys. Iya gak sih? Melukat mah kalau kata nenekku, melukat mah ambil air aja, doain airnya terus siram ke mukamu gitu. Oh, gak perlu Bersihin dijelasin. diri aja. Iya. Bersihin diri. Menggeluti apa ya, industri ini ada industri ya sih atau? Ya, ada sih sebenarnya spirituality kan. Iya. Spirituality and wellness sebenarnya. Sudah berapa lama? Kalau secara profesional dari 2019. Oke. Tapi kalau misalnya mengasah mungkin bakat ini dari kecil, sebenarnya memang dari umur 5 udah suka astrologi. Oh, Terus ditambah gitu. punya tarot pertama di umur 9. Wow. Berarti itu pertama cerita punya tarot itu dikasih orang tua atau lo beli atau lo minta kayak Mam mau dong gitu atau Dedi mau Dimulai dong? dari bonus majalah. Di Chinese New Year ada bonus majalah. Terus wow apa ini, beli di Indomaret gitu kan. Iya. Mm-mm. Terus dari sana Dari situ kayaknya keluargaku tuh ngelihat kok nih anak malah sukanya yang kayak gini gitu. Ditambah sebelumnya pun selalu bawa buku astrologi tua gitu dari tahun 70-an. Aku bawa kemana-mana di tasku untuk teman-teman aja. astrologi itu yang kayak zodiak gitu Ya ya? kayak natal chart sebenarnya. Sun, moon, rising kan sekarang udah pada ngomongin itu. Iya, gue termasuk orang yang agak sedikit into sih, iya agak skeptical juga. Cuman kayak ya lucu juga lah buat entertainin aja. Ya, untuk get to know yourself better. Ya. Mungkin juga banyak yang pengen ngecek karena ini aku cocok gak ya sama dia gitu. Cocok gak cocok ya udah. Tapi lu ada pacar sekarang atau gitu? Ada pacar. Oh, udah berapa lama pacaran? Dari 2021 resminya. Resminya 2021, sebelumnya gak resmi atau Sebelumnya gak resmi. FWB-an aja atau Iya. casual? Casual, masih commitment issues lah. Oh, ada trust issue berarti? Kayaknya dianya. Oh, atau ada trauma? Kayaknya sih ya. Iya, berarti emang biasanya kalau trauma-trauma kayak gitu ya kita udah masuk ke relationship ya. Biasanya rata-rata menyembuhkannya itu kan berbagai cara ya. Kalau di case lo yang kayak gimana tuh si Doi? Sebenarnya dia kan punya commitment issues yang tinggi, yang sebenarnya ya the only resolve untuk trauma itu communicationnya. Cari komunikasi, teknik komunikasi yang paling tepat untuk pasangan lo tuh kayak apa. Karena kan kita sendiri juga gak ngerti traumanya dia. Ya, Mungkin
pernah ngelihat, pernah ngerasain, tapi dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara dia. Jadi komunikasi itu memang paling penting, transparansinya gitu. Clear, transparency. Itu that's what I hold the most in a relationship. The communication is the key. But tapi kalau komunikasi sudah berjalan, tapi kalau tidak ada pemahaman ya untuk apa juga. Ya, berantem sering-sering itu sehat. Paling ujung-ujungnya itu berantem sering-sering itu sehat. Sindir saya. Iya. Belum dibuka udah sindir saya. Aduh. Memang kan ini kayak misalnya dia trauma, tapi lo juga punya trauma, dua-duanya sama-sama keras, dua-duanya batu nih. Ya lo cara ngalusin batu gimana? Batunya lo ketok-ketokin aja sampai halus. Atau gue kasih air bukan, maksud gue. Jadi lama itu prosesnya perkolasi namanya, jadi pasir nanti. Bukan. Iya. Emang. Terus akhirnya bisa di 2021 relationship itu berarti udah lama juga dong. Deketnya udah dari 2020 awal, setahun deket. Sebelum-sebelumnya lu menjalankan hubungan yang berpacaran kah? Paralel lah. Hah? Paralel lah. Gimana nih? Kayak jadi sebelum dia aku 5 tahun LDR. LDR Jakarta. Sama mana? Jakarta Jepang. Oke. Lu kuliah Kuliah di Jepang. Oh, berarti pacar lo di Pacaran di Jepang dulu sama kuliah. Kita Oke. pisah karena sama-sama mau kerja. Dia kerja di Jepang, aku kerja di Jakarta. Tapi karena aku tahu kita masih muda dan anak muda, jangan anak muda, semua manusia itu ada prone to cheat, ada bakat untuk selingkuh atau duniawi lah, itu manusiawi gitu. Jadinya aku buka hubungannya. I made my relationship open relationship, polyamorous. Di proses itu aku jadi deketnya sama yang jadi pacarku sekarang sebenarnya. Tapi transparan, aku transparan ke mantanku kemarin. Dan dia pun sendiri juga lagi banyak processing jadinya gitu. Ini kita bahas dari polyamorous dulu ya. Itu bisa jelasin nggak? Itu maksudnya dalam apa ya, kayak zonasi hubungan itu seperti apa? Casually atau Polyamorous itu atau FWB kan casual tuh, Iya, FWB, casual. fuck buddy, one night stand, blablabla. Kalau polyamorous tuh yang lebih Polyamorous itu admitting, mengaku bahwa di dalam diri kamu ini sebenarnya bisa sayang nggak cuman sama satu orang committed, tapi bisa sama banyak orang secara bersamaan. Terus dia 1 sampai 3 atau sampai 2 lah gitu. Iya. Dan itu adil. Itu ya tergantung, kita harus komunikasiin juga ke pasangannya maunya segimana. Karena dulu mungkin pasanganku yang ini si mantanku ini tuh dia masih yang kayak, masa kamu mau kayak gitu sih gitu. Cuman I have to explain it to him logically. Kalau misalnya waktu itu kita masih umur 22, I'm 22, you're 22, kita nggak tahu nanti umur 28 kita kayak apa, umur 29 kayak apa. Emang kamu yakin banget nih mau sama aku? Iya. Aku sayang banget sama kamu, it doesn't reduce my feelings towards you. Tapi daripada nanti aku jauh, kamu jauh, kita tiba-tiba hilaf, tiba-tiba ada siapa, terus malah sakit hati. Mendingan kita dari awal transparan aja. Kalau ada yang tiba-tiba masuk, ya udah kita saling ngobrolin. Kalau misalnya Main bareng aja. Iya. Set. Wait. Iya. Jadi polyamorous itu lebih kepada kayak lo bisa sayang lebih dari satu orang. Iya. Ini Dan bukan itu pun juga aku heads upin ke pasanganku yang sekarang gitu. Tetap di heads upin. aku kayak pas pindah ke hubunganku yang berikutnya pun juga dia sangat tahu kalau misalnya life can happen. Kita bisa aja nanti misalnya nikah pun tiba-tiba mungkin dia jenuh, atau tiba-tiba aku yang kenapa-napa, aku mungkin tiba-tiba ketemu twin flame. Kita kan lagi banyak ngobrolin konsep twin flame, soulmate. Mungkin aku nemu karmaku lainnya yang aku harus selesaiin. Dia juga bisa aja kayak gitu. It's okay, we can always talk about it. We can always keep it transparent. Oke. Maksudnya karma yang lain tuh gimana ya? Maksudnya kayak gue ketemu orang yang punya latar belakang sama. Ya, misalnya atau sekarang lo juga lagi dalam hubungan. Oke. Lo jalan nih sama hubungan lo 3 tahun. Wah udah nih kayaknya nih fix banget kita bakal bareng. Tapi sebareng-barengnya bareng tuh seberapa lama sih? Siapa tahu ntar di perjalanan lo ada kesempatan untuk di luar negeri, lo LDR dulu sama dia, atau lo malah kerja di mana, tiba-tiba ada orang nyambung banget sama lo, tapi lo nggak ngehianatin pasangan lo. Cuman memang ini apa ya? Ini kok gue ngerasa intensity ini yang memanggil, tapi bukan untuk gue ninggalin pasangan gue, cuman minta diselesain aja. Itu karmic connections kayak gitu sifatnya. Kadang pun dalam konteks FWB gitu. Sering kali FWB tuh juga ada aja karmic connectionnya. Mungkin pernah kesamaan. juga dulu. Rata-rata orang FWB adalah orang-orang yang punya trauma yang at least kayak sebelumnya menjalankan suatu hubungan yang
kayak gue belum siap untuk serius lagi deh. Exactly. Tapi gue butuh penyaluran bakat nih gitu kan. Ya kita juga ada kebutuhan gitu. Iya, karena kebutuhan bukan seks doang ya. Misalnya kayak kebutuhan untuk socialize, kayak ngobrol, terus ketemu teman yang sefrekuensi untuk kayak nonton dan segala macam. Itu I think is ya udah gitu Dulu loh. pun juga mungkin aku open relationshipku yang sebelum ini pun dulu tuh karena I'm still young, I was 22. What if gue masih ada butuhnya yang dalam segi mungkin butuh teman ngobrol pasti Jakartanya, mungkin ya juga butuh temen-temen tanda kutip gitu. Ya we never know, dan aku ngebolehin dia pun juga untuk explore the same. It's okay. Selagi konsensual dan memang sudah diberikan kayak Consent, concernnya transparent, udah dua kuncinya. Tapi lu pernah FWB atau gimana? FWB-an pernah. Biasanya lu kalau FWB tuh cukup 1 atau 2 atau 3 atau gitu? Biasanya tuh mungkin ada beberapa kandidat, terus kita lihat aja berapa lama dia tahan sama gue. Maksudnya dalam tahan tuh gimana ya? Kayak misalnya pas gue di sini gitu, pas gue baru balik Jakarta lagi tuh, gue total ada 3 di sini. Terus tapi satunya mungkin terlalu clingy, satunya terlalu distant, satunya just right. Ada Goldilocks kompleks itu sendiri. Siapa yang pas lah gitu, yang pas malah mungkin dari kantor sendiri gitu. Tapi biasanya untuk masuk ke dalam kategori FWB tuh lo ada layer-layer gitu kayak oh ya lo bisa nih, oh gue gak bisa sama lo gitu atau apa. Boundariesnya kayak gimana atau apa, lo harus ngeset apa tetap gitu. meaningful sih buat aku, walaupun keep it casual, we're still just friends. Tetap sex to me is a spiritual experience, it needs to be meaningful. Biasanya untuk bisa sampai FWB-an sama gue pun pasti ada intensity-nya juga. Tapi aku pas ngelihat dianya, lo tuh nggak mungkin bisa jadi pacar gue. Terus pasti mereka yang kayak emang kenapa gitu. Iya sih, itu kadang the answer is yang kayak kadang kita tuh masih bingung kayak ya emang kenapa gitu. Ya nggak bisa aja. Iya. Makanya kan karena kan kita tahu diri kita juga. Kayaknya this person can't keep up, but you're fun to be with. We have a good connection going on gitu. Dan sometimes ada aja momen yang membawa kita dari satu hal ke hal lainnya. Gitu. Jadi kayak, ups, udah jadi. Tapi ternyata oke juga loh gitu. Dan jangan lupa ya rulesnya juga mulai diomongin. Tapi pernah baper nggak pas FWB gitu? Atau kayak ya udahlah anjir. Enggak lah. Kayaknya aku selalu yang agak heartless sih. Ini aku lagi mikir dulu. Iya selalu. Aku tuh sampai selalu punya pidato dan speechnya gitu loh untuk orang jangan baper sama aku soalnya. Oke. Speechnya di share dong. Gimana? Pokoknya yang kayak misalnya dia nembak, tapi aku akan bilang kayak nembak dalam atau nembak luar? Nembak nembak untuk kita yang udah pas selesainya aja kita. Pas selesainya dia misalnya yang kayak kenapa sih kamu nggak pernah mikirin untuk kita tuh bareng, aku tuh yang selalu ada loh buat kamu, emang aku nih untuk kamu apa gitu. Karena aku pasti akan bilang kayak apa ya, justru lebih bagus lo temenan sama gue nggak sih. Temenan tuh nggak ada endingnya, temenan tuh nggak ada putusnya, nggak ada akhirnya. Tapi kalau lo pacaran sama gue kan ya bisa ujung-ujungnya udahan, terus lo makin lihat gila-gila gue, lo sih nggak usah bersihin gila-gila gue. Kamu cegil ya. Properly diagnosed. Tapi ya itu menarik sih. Lo bisa tahu hal yang mungkin nggak bisa semua orang tahu. At least kayak lu mau kenal sama cowok pun juga pasti lu bakal pilih-pilih gitu loh. Dengan lu ngobrol sama gue aja mungkin ada connection yang kita nggak tahu. Iya sih, maksud gue kayak pasti kayak ada something hal yang mungkin semesta ngasih nitip pesan ke lu untuk ke gue, untuk ke para pendengar, dan gue masih kayak oh ya udah gitu. Lu pernah nggak kayak lu lagi ngejalanin suatu hubungan terus tiba-tiba kayak lu udah yakin sama nih orang tapi tiba-tiba semesta kayak bilang enggak jangan sama dia gitu. Iya kok, aku nggak ada masanya seperti itu sebenarnya. Perbandingannya pun dari yang kemarin ke yang sekarang, aku yang kemarin selalu tahu sebenarnya kita akan ada titiknya. Udah, tapi aku emang izin ke semesta atau ke Tuhan pun juga kayak setidaknya kalau misalnya bukan dia tetap boleh ada di hidup aku nggak sih gitu. Karena he's such a great guy, he's such a kind guy gitu. Aku takut banget sendirian sebenarnya. Oke lah. Tapi pas lu FWB ya, biasanya FWB tuh lu biasanya ngapain aja? Kayak ya for casually doang atau iya jadi teman, literally teman tapi benefitsnya temen sih. Ada seksnya atau apa? Ada yang memang seintens itu, udah kayak sidekick aku gitu. Kemana aku pergi dia ikut gitu. Dia yang sahabat emang tapi bukan sahabat.
Tapi kayak kok lo kayak pacaran yang enggak kita nggak pacaran Denial, gitu. Thailand, Gue ada pacar soalnya gitu kan. Tenang pacar gue tahu kok. Iya. Kayaknya itu yang paling mungkin successful lah in the sense of FWB karena abis itu ketika aku udah mau masuk hubungan yang baru ya udah kita pamit, aku izin lebih tepatnya sih, kayak aku udah nggak bisa lagi karena aku mau serius sama yang ini dan this time udah nggak polyamorous seperti yang kemarin lagi. Tapi pada saat lu polyamorous itu berarti kan lu posisinya lu punya pacar gak sih? Punya pacar. Terus ketika lu punya VB, Mereka main bareng, mereka maksudnya nggak main gitu ya. oh maksudnya gimana? Mereka temenan. Oke. Dan selain si FWB yang di tengah ini, kan ada juga pacar gue yang sekarang, yang dulunya juga sama gue casual juga. Oke. Pacar gue yang dulu itu sangat bisa mengerti gitu loh kalau ada aja hubungan-hubungan koneksi seperti ini. Tapi itu bukan masuk ke zonasi selingkuh dong? Cheating kan kayak sama aja kayak lo cheating ujian gitu loh. Itu kan karena lo diem-diem gak contekan gitu. Itu kan karena lo diem-diem dan lo ngumpet-ngumpet. Ini benar-benar gue cerita, ini apa ya gitu, what am I feeling towards this person gitu. Ya. Tapi menurut gue ya, lu gak masuk ke dalam suatu zonasi selingkuh. Ini my opinion. Maksud gue karena ya lo ada kesepakatan dealing di sana gitu loh. Dan lo memang sudah memilih untuk kayak, oh ya gue sama ini ya, gue ngelakuin ini ya, gue pergi sama ini dan ya udah gitu. Dan memang kabarin. gitu. Yang salah kan adalah ketika lu melakukan suatu hal dengan secara diam-diam dan itu barulah cheat gitu. Tapi kalau enggak ya, ya kagak lah. Ya. Tapi lu pernah jadi selingkuhan atau pernah selingkuh atau gimana nggak? Pernah jadi tiga-tiganya kayak deh ini. Ini lumayan. Yang paling nikmat penting. Lebih enak selingkuh, diselingkuhin atau jadi selingkuhan? Fixnya sih paling gak enak diselingkuhin ya. Itu juga sering gitu. Diselingkuhin sering, tapi juga aku ngerti karena aku juga sering selingkuh gitu. Pada masa sebelum jadinya bisa bilang aku polyamorous gitu. Itu di mantan-mantan sebelumnya memang I'm known to be quite the cheater, tapi kayaknya karena aku nggak ngerti diriku juga yang ternyata bisa seperti ini. Ya it's the uniqueness human lah. Karena kita terlalu fix yang kayak ya enggak kok gue gak bakal, tapi lu kayak gitu ya lu kontol juga bangsat. Maksud gue ya kalau lu ada kekurangan ya lu ngakuin aja, jangan avoid bahwasanya kayak lu try to fix it, admit the flaw gitu loh. Lo admit lo punya kelemahan di sini, gue lagi berusaha benerin, tapi ini apa? Butuh proses. Mohon bersabar gitu. Butuh proses. Ya. Betul, balik awal kali ya, lu kan punya bisa praktikal yang kayak astrologi dan baca tarot gitu. Lo ada akunnya gitu nggak atau apa nggak? Ada, tapi aku agak gaptek emang sebenarnya secara konten, cuman at the Vedic Astronaut. Jarang konten tapi sebenarnya tetap aktif. Jadi namanya apa? The Vedic Astronaut. At the Vedic Astronaut. Personal akun sendiri, kalau misalnya nggak balas-balas di situ ada at Maruti Zeus. Nah itu nanti coba deh nanti bisa dikasih link gitu. Ya itu doang. Gitu. Nanti kalau siapa tuh penonton pada kepo kan, ya gak sih? Gue tuh kepo ya, gue tuh so far surprisingly gue belum pernah dibacain tarot. Terus gue kayak kepo untuk gue men-challenge lu untuk bacain tarot gue as a admin over TVB gitu. Mungkin gue sedikit skeptical juga, but kayak gue suka juga karena interest kayak ya udah this sounds like entertainment aja gitu loh. Ya udah gue pengen lo coba untuk doing your professionals di practical ini lah. Oke. Biasanya caranya bisa jelasin gue harus milih kartu atau gimana kah? Kalau di aku biasanya aku yang shuffle aja. Jadi tanya aja terus coba aku jawab. Nanyanya gimana maksudnya kayak? Misalnya mau tahu tentang love life gitu. Oke, love. Oke. For the first time. Biasanya harus ada maksimal pertanyaan 3 atau berapa? Atau I think it's enough gitu. Atau lu nanti yang bilang kayak oke, ini bisa cukup. Kita go from there lah ya. Oke. Ya. Memulai dari love. Baiknya love atau karir atau gimana? Love kali ya, lagi ngomongin. Iya, karena FWB kan relationship aja ya. Siapa tahu yang lain juga mau denger Mimin sendiri kayak apa. Apa? Iya kan? Aduh. Agak sedikit deg-degan ya. Nanti kebuka semua gitu kan. Si kampret ini gitu kan. Ada apa nih? Ada the devil. What the fuck? Ada the devil. The devil itu
kartu inner demons kita, kartu lust dan nafsu kita, sexuality kita, bad habits kita. Di dalam love life kamu sekarang, kayaknya ada banyak bad habits kamu yang harus kamu benerin dulu, bersihin dulu. Contohnya. Coba kita sambung dengan kartu apa? Ada the devil dan ada four of swords in reverse. Four of swords ini kalau dia lurus seperti ini, dia kartu retreat, kartu istirahat, kartu mundur, give up gitu, udah nyerah dulu. Tapi dia malah kayaknya nggak mau nyerah. Dimana sebenarnya dalam hubungan kamu ada masanya kamu agak mau nyerah sama semua bad habits yang ada di hubungan ini, pertikaian-pertikaiannya. Ada masanya kamu mau menyerah sama hubungan ini karena rasanya mentok, sama-sama keras, padahal itu bad habitsnya kamu juga. Itu inner demonsnya kamu juga yang harus dibenerin. Hadirnya orang ini di hidup kamu itu untuk sebagai exorcist devilnya ini sebenarnya. Tapi kan gimana ya kalau setan tuh udah masuk di badan terus diusir sama pastornya, kan panas ya badan, marah-marah mulu, ke berantem terus. Jadi mungkin dalam hubungan kamu tuh lagi kayak gitu sikonnya gitu. Kemarin mungkin kamu sejarahnya ada macam-macam lah gitu. Sejarahnya ada aja gitu ya. Tapi Ini sekarang maksudnya- sama dia dilurusin, sama dia ini dikotekin. kartu yang ini pertama ini kayak lucu gitu cuy, itu desainnya. Gue suka Ya deh. kan? Suka cuy gue. Agak sensual gitu. Iya, sengaja aku bawanya yang sensual buat yang Iya. kali ini. Tapi lucu juga ya. Terus disambung dengan berarti dari situ dengan yang siapapun yang sekarang sama kamu ini. Tapi setelah diusir lah mungkin setan-setan dalam dirinya, dilurusin lah segalanya yang belok-belok yang memang udah nggak butuh lagi ada di hubungan ini. Sebenarnya kamu mau dibuat stabil sama si pasanganmu yang sekarang ini dengan Emperor. Emperor adalah kartu raja sebenarnya. Raja itu stabil, raja itu memiliki segalanya. Dia pun si yang sama kamu ini maunya tuh stabil sama kamu. Tapi nggak bisa stabil sama kamu kalau kamu masih ada si devilnya ini. Setan. Lagi mau bersihin kok. Iya, gimana sih lu nggak dukung gua? Ya mungkin devilnya pun karena ini ngomongin secara hubungan ya, devilnya nggak cuma punya kamu, tapi bisa devilnya dia juga. Kan kita semua masuk hubungan pasti bawa baggage-nya masing-masing. Tapi kayak baggage-nya kalian berdua tuh sama-sama intens. Iya sih. Mana nih? Terus kan masih tahap-tahap awal, masih ya itu dua batu yang lagi berusaha dihalusin, dua batu keras yang sama-sama dihalusin. Iya, kita masih sama ego sih. Iya. Sense. Thank you. Ada lagi dulu? Apa? Coba pakai kata kunci. Boleh. Ada. Jadi itu masih segeneral itu ya? Apa? Yang untuk yang love ya. Love-nya love-nya kalau general segitu tuh, aku coba iseng 3 spread tuh. 3 kartu, 1 spread itu. Terus sebenarnya jadi ini tuh kayak laptopku sehari-hari aku bawa. Emang ada tarotnya, ada kartu energi, kartu remi, kartu makanan pun ada, kartu perbintangan pun ada. Oke. Nah ini kartu apa? Ini kartu perbintangan lengkap dengan kata kuncinya. Oke. Jadi misalnya pun gini, what's in store in your love life? Benar ya? Lucu loh tadi kartunya. Sebenarnya sama dia, tapi despite tadi ada the devil, ada emperor, ditemenin kok, ada companionship di sini. Companionship tuh maksudnya? Companionship tuh partnership. Iya. Gandengan tangan. Gandengan tangan terus sampai As a partner ya, as a teammate ya. As a teammate. Iya. Duo gitu. Dan di sini pun juga ada patience. Sabar gitu. Sabar sama satu sama lain, sabar sama diri kamu sendiri. Tapi juga ada flirtation tadi aku ngelihat muncul. Siapa yang flirty di sini? Masih ada yang suka flirty sebenarnya. Siapa ya? Bukan gua kayaknya deh. Masa? Ya coba dilihat yang lebih sering ketemu orang siapa deh nanti. Ya sering gitu orang itu siapa? Ada flirtation di sini. Iya. Oke. Ya wajar kalau tahap awal kan, tapi ya sabar sama satu sama lainnya itu yang penting. Iya. Lucu. Oke lah. Terus ada lagi? Atau Tadi ini aku lihat di sini tuh, jadi lucunya kartuku yang ini tuh ada timestamp perbintangannya. Jadi ada companionship,
Moon in Libra. Jadi mungkin makin ngeh kalau kita tuh satu sama lain tuh setiap April atau setiap Oktober dikasih checkpoint untuk kayak lihat di hubungan kalian tuh perkembangannya seperti apa di Moon Libra itu. Tadi juga masuk di Libra juga ya sekarang ya. Sekarang tuh. Iya, kita lagi gerhana juga soalnya. Iya, kok bisa cocok gitu ya? Makanya mungkin jadinya banyak highlights kamu di hubungan itu dibawanya di gerhana yang September 29 ini kemarin, 14 Oktober depan. Turning point-nya di situ ya. Banyak revelations jadinya. Oke. Banyak revelations. Terus juga ada sabar itu, patience, ada Jupiter in Virgo. Jupiter in Virgo, Jupiter itu planet keberuntungan. Kalau kita ngelihatnya sebagai CEO di Chinese astrology, di Western astrology kita lihatnya sebagai Jupiter sebenarnya. Dia berpindah setiap tahun membawa keberuntungan. Di Virgo itu berarti tahun 2027 nanti. Karena tahun depan masih Gemini, tahun depannya lagi Cancer, dia berturut. Jadi kamu sabarnya sama dia itu sampai 2027. Kalau memang mau lama. Iya, we'll see, ya kan. Mungkin berarti kalau misalnya bersabar 2027 ya taruh-taruh Ya, 2028 siapa kan kita tahu, tidak iya we'll kan? see. Iya. Apa lagi? Apalagi mau nanya apa? Kalau bahas dia sih gak mungkin ya. Mungkin lebih kayak what should I do lah. Kayak What should you do when it comes to your Iya. relationship? I think kayak ya gue harus ngapain dan harus apa nih gitu untuk mengatasi kesabaran ini. Karena gue kayak sabar gue tuh kayak tisu kayak dibelah-belah gitu loh. Kayak gak jelas. Bukan gak jelas, lebih ke ya gak sabaran orangnya. Make sense gak sih? Make sense kok. Sebenarnya dengan Queen of Swords, Queen itu kan ratunya. Oke. Sebenarnya Tadi udah ada kingnya ya. tadi ada King, ada Queen gitu. Iya. Kalau yang tadi yang kamu dapat tuh Emperor itu juga di tarot pasangannya Empress. Oke. Di sini kalau di sini ada Queen of Swords, Ratu Swords itu tuh pedang itu tuh pedang yang ini ya, bukan pedang yang lainnya. Oke, iya. Swords itu lebih cara kita berbicara, mulutmu harimaumu. Buat senjatamu. Queen of Swords ini berarti biarkan dia yang lebih mengatur hubungan ini sebenarnya. Walau ego kamu mau melawan rasanya, tapi she knows what's right. Dengan Queen of Swords ada masanya dia tuh terlalu ketus sama kamu, terlalu dominan sama kamu. Apa sih maunya dia sebenarnya? Tapi padahal dia tuh memang mau benar-benar naruh struktur baru di dalam diri kamu. Dia tuh tahu kamu tuh berpotensi. Gitu ya. Dia tahu kamu berpotensi bisa lebih dari ini. Mungkin caranya dia keras, tapi memang itu cara penempatannya dia seperti itu. Tapi secara langsung itu sebenarnya rasa sayang dia untuk Rasa sayangnya dia adalah dengan seperti itu. Iya. Untuk apa ya? Kayak Stimulus love language-nya tuh bukannya 5 yang ada, tapi love language-nya tuh ngegembleng gitu. Iya. Bangun anjing lu miskin gitu misalkan. Iya. Iya. Tuh. Dan di sini ada 2 kartu yang lumayan tepat sih untuk podcast kita di sini. Ada lust sama excitement. Apa tuh maksudnya? Lust dan excitement nafsu. Oke. Excitement itu juga keseruannya. Jadi di mana kita di sini kamunya PR-nya adalah keep the lust and excitement alive, keep the spark alive. Oke, gue harus selalu memberikan suatu fight ya. Coba cari lagi, bikin apa lagi, romantisnya di mana lagi, adventure apa lagi kalian. Explore serunya apa. Selalu yang mikir, jangan sampai lengah di bagian romansnya. Karena dia pun juga pengennya di situ sebenarnya. Dan sebenarnya pun kalau aku telah dari mungkin banyak klien-klienku juga, spark in a relationship itu udah paling penting. Karena nanti kalau udah serius atau gimana, kita suka nganggep remeh spark itu. Iya. Oke. Make sense. Keren juga ya. Align ya, semua itu align ya. Sejalan ya. Iya. Apa lagi? Ada lagi nggak? Satu lagi kali. Yang paling penting dari in the relationship itu apa paling biasanya? Yang apa? Apa nih? Tadi kan udah show I do. Terus ya, the nextnya untuk dianya apa? Ada pesan untuk dia nggak? Ada pesan untuk dia. Ini terakhir kali ya untuk Oke, love ya. Session love-nya tuh kayak ada nggak pesannya untuk dia gitu? Dengan Seven of Pentacles ini, kalau tadi ada kartu Emperor, kartu Devil, itu kartu major arcana, dimana memang sudah tertulis nasibnya seperti itu. Tapi kalau Seven of apa, Two of apa, Six of apa, itu kartu minor arcana, dimana masih tergantung sama external faktor-faktor sosial dan sekitar kita. Di dia pesannya itu, jangan terlalu dengerin yang lain dengan si minor arcana ini ya. Buat dia nih. Jangan terlalu dengerin yang lain.
Jangan jangan biarin apa kata mereka tuh get to you. Dengan Seven of Pentacles ini sebenarnya Seven of Pentacles itu kalau secara visual itu ketika kita menanam benih, kita tuh suka nggak sabaran nunggu benih ini tumbuh jadi pohon. Jadi dianya juga seringkali nggak sabaran sama kamunya nunggu kamu jadi pohon. Oke. Gitu. Padahal kamunya pun juga akan tumbuh kok. Tapi mungkin nggak secepat apa yang dia harapkan. Pikirkan. 7 itu angka komitmen soalnya. Jadi yang Life diharapkan path-ku juga langsung 7 loh. Oh gitu. Iya. Ya itu 7 itu memang for marriage, for business, for contract, commitments, collaborations di situ. Yang long lasting. Ini bisa long lasting asal buat dianya mohon bersabar dia cobaan. Cogel dong. Cobaan. Ya memang tapi ya it's Gitu. seven in apa ya kayak alfabet pun angka ke-7 tuh G kan. G itu bisa menggambarkan genius tapi juga bisa gambling. Bener sih. Iya gak sih? Kalau Iya, misalnya ditarik iya, ke sana ya mungkin as gambling ya gue bisa aja in the good way and in the bad way juga. Kalau Bisa juga misalkan God complex so. Iya. Ya oke, berarti it's enough untuk love. Session love udah oke tuh. Nanti it's enough sih kayak pesan untuk apa yang lo sampein untuk gue udah dapat. Terus juga ada conclusionnya juga untuk dia untuk menghadapi gue yang begitu juga gimana gitu kan. Ya, mungkin the next ada kita bahas karir sedikit kali ya. Gue sedikit aja kayak kepo lah. Gue udah menjalankan overt FWB ini tuh this is, mulai dari 2020 berarti di 2023 ini udah hampir 3 tahun mau 4 tahun. Dan gue di sini sebagai anonymous. Mungkin gak memungkinkan in the next year if gue muncul as permukaan as ini loh gitu. Hah? Ada gak? Atau karir atau ya gue kepo gitu. Ada judgment sebenarnya. Ada judgment. Sebenarnya kalau kamu tiba-tiba muncul ke permukaan kayak inilah aku gitu. Oke. Satu, kamunya takut dijudge. Tapi merekanya juga ngejudge. Apa? Merekanya juga ngejudge gitu. Iya, Yang iya. kamu takut tuh emang beneran bisa aja. Tapi kan ya at the end of the day everyone judges. So tapi ada judgment dimana tapi dengan judgment ini pada akhirnya it's your call. Okay. Everyone will always judge, everyone will always talk. Lo nya sendiri maunya gimana gitu. Kalau tambahin lagi pun ada King of Cups. Ada aja yang malah jadinya seneng sama aslinya kamu. Oke. Kalau kamunya kelihatan gitu. Malah jadi kayak, selama ini I've been listening to this guy gitu. Iya. Yang jadinya kayak ada filternya pun sendiri yang beneran ngikutin kamu dari awal. Jadinya tahu selama ini dengerin siapa dan makin mungkin sayang tak kenal maka kata sayang nih makin kenal mukanya makin sayang. Aduh. Gitu. Kalau secara energi King of Cups itu jadi gitu raja, King itu kan raja. Jadinya mastery atau memiliki pengetahuan yang lebih tinggi karena sebagai raja ini. Cups itu tuh relationships, Okay. Cups itu tuh emotions yang Okay. mereka yang selama ini dengerin kamu mungkin ngerasanya you've been teaching them a lot about relationships. Gitu. Yeah. Now it's nice that I have a face to the name or face to the show. Oke. Energinya tapi gimana kalau dari semesta boleh apa enggak? Tapi untuk sekarang dilindungin dulu kali ya dengan protection. Semesta kung. Susahnya. Bes. Jadi gue harus dilindungi dulu. Oh iya, lindungi. Iya, oke. Terus ada lagi gak? Apa? Apa? Sekali lagi gak sih? Karir deh. Ya, oke. Apa ya? Biasanya kalau bahas karir tuh gimana sih enaknya? Ya udah lah. Opportunity yang terdekat deh. Apa yang bisa gue kayak ini nih, lo harus fokus di sini and how to achieve-nya tuh gimana gitu. Dah. Sebenarnya opportunity kamu akan selalu ada hubungannya dengan influence, giving influence to others. Oke. Digital Oke. or through network gitu. Oh. Di sini 2 kartu untuk nearest opportunity kamu ada influence dan juga authority. Jadi there's someone of authority, someone yang memang mungkin high up, someone yang penting, memiliki influence tinggi yang bisa aja nyamperin kamu. Iya.
Ya, bukan polisi kok, tenang aja. Dengan authority dan influence, ada sosok mungkin kayak ini energinya aku sense agak maskulin sebenarnya. Dia punya mungkin high engagement, high online presence or even offline presence, tapi dia ngajak kamu untuk sesuatu. Itu ajak kamu untuk collab atau untuk gabung dia projectnya dia. Di sini authority itu ada di Mars in Capricorn awal tahun sebenarnya. Mungkin awal tahun ketemunya atau malah eksekusinya. Karena juga di sini ada influence, someone of influence ini mungkin udah ada di sekitar kamu itu sejak Oktober ini karena ada Mercury di Libra. Gue sih kemarin baru banget ketemu orang yang high impact untuk influence banget sih. Nah, mungkin itu. Iya, nanti mungkin gue more iya. makanya. Mungkin gue mau ngasih tahu orangnya gak sih? Apakah dia orangnya gitu kan? Gue nggak tahu juga sih. Karena gue kemarin baru banget. Tapi kayak kamu gini memang lagi masa-masanya dicari lah gitu. Apa? Oh. Ini orangnya gak sih? Oh, tunggu. Ada kemungkinan besar iya kayak ada bilangnya pasrahin aja. Agak ribet nih urusannya sama dia. Okay. Pasrahin aja. Ada uang di sini, ada abundance di sini nantinya. Keren. Wow, keren. Semua tuh lain ya, gila, gokil. Gue nggak, ya ini positif. Mana yang harus diimplementasikan di pasrahin aja lah kayak, ya udahlah. Lihat di Mercury Libra itu sampai November kok. Lihat di November aja perkembangannya, obrolannya sama dia gimana. Coba November, kita Desember liburan dulu, terus Januari udah ke eksekusi. Iya, oke. Gue gimana ya? Sebentar aja deh. Udah, I think cukup ya. Nanti kebuka semua apa yang gue lakukan, percintaan gue. Ya, tapi it's a good way lah. Maksudnya kayak banyak hal yang gue bisa ambil, banyak hal yang bisa gue jadikan barrier atau pegangan ya. Untuk kayak ya binais lagi. Apalagi kayak tadi pas baru keluar percintaan kayak kok udah devil lah, setan. Kayak gue setan nih kayak gitu kan. Ya ada setan di dalam diri kita semua ya. Manusia. Siapa orang pasti punya dark side-nya masing-masing. Inner demons, shadows. Iya. Oke. I think it's enough untuk episode kali ini. Mungkin lu boleh promosiin lagi Instagram lu apa, dan mungkin nomor WhatsApp atau apa boleh kalau yang mau mau dibacain atau langsung gitu loh, boleh diinfokan. Oke, jadi kalau memang kalian pun lagi kenapa-napa, tengah hubungan kalian atau tengah karir kalian, atau mungkin pun urusannya dengan goib-goib dan lain-lainnya, aku ada di @marutizeus karena aku Maruti, @marutizeus, dan juga ada brandku sendiri namanya The Vedic Astronaut. The Vedic as in the THE VEDIC, karena aku banyak spesialisasinya di Indian astrology juga awalnya. Oke, nanti gue tag juga di Instagram OverTVB dan FOEB Podcast. Ya mungkin kalian yang mau kepo boleh banget. Karena I think ya lu boleh coba sih, karena siapa tahu kan lu lagi yang tadinya lu hilang arah ya kan, gue harusnya ngapain sih. Gitu. Jadi lu bisa lebih mengarahkan hidup lu untuk be better aja. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Akhir kata, thank you banget sekali lagi sudah. Thank you so much too. Sudah mampir ke sini, dan thank you juga untuk semesta untuk menemukan lu dengan gue. Siapa tahu ada pesan yang bisa gue ambil juga. Oke. Dan terakhir dari gue, seperti biasa untuk follow Instagram OverTVB, dan juga jangan lupa untuk follow FWB Podcast on Spotify. Kasih rating bintang 5. Akhir kata di sini gue pamit undur sore, and see you. Bye bye. You're listening to FWB Podcast.